Saya yang ke Bang Habib menjawab pertanyaan menggantung tadi karena kalau kita lihat tampaknya ini cenderung didorong kepada Gibran untuk menjadi cawapres. Tapi ada statement tadi bahwa ini justru bisa bukan menjadi aset elektoral, bisa menurunkan aset elektoral. Sudah dipertimbangkan itu seperti apa hitungannya, Bang Habib? Ya, saya pikir segala informasi terus kita diskusikan ya. Cuma memang ada juga perspektif gini. Saya anggota DPR yang memang berinteraksi dengan masyarakat di paling bawah di grassroots. Nah, di masyarakat Jakarta Timur itu kan kemarin 2019 kental sekali nuansa pendukung Pak Prabowo-nya gitu ya. Masyarakat yang sangat religius, tipikalnya begitu. Nah, awalnya memang keras penolakan terhadap rekonsiliasi 2019. Tetapi dengan pendekatan yang intens, kita lihat sekarang ya di tempat saya ini, di dapil saya ini sudah tidak ada lagi, nyaris tidak ada lagi resistensi terhadap rekonsiliasi Pak Prabowo dan Jokowi. Sehingga apapun yang dipilih Pak Prabowo, termasuk soal Gibran, saat ini di basis masyarakat saya dibela habis-habisan oleh masyarakat grassroots. Saya berani disurvei juga gitu kan kalau di Jakarta Timur. Artinya prosesnya sudah berjalan, tidak lagi sekaku dahulu. Misalnya apa namanya anak saya Jokowi diduetkan dengan Pak Prabowo, mereka akan resisten. Saya pikir justru sebaliknya yang terjadi saat ini. Dalam 2 hari bahkan mereka kemarin ya, begitu selesai putusan MK, mereka mengadakan acara besar, ribuan orang mensyukuri putusan MK. Baik. Sehingga saya pikir masih ada pertimbangan bahwa bergabungnya Mas Gibran tidak akan membawa masalah yang besar, justru bisa jadi menguntungkan karena ada sisi lain dari Mas Gibran ini, Mbak Tisa, yaitu dia ini sosok orang yang paling muda kalau bisa maju besok dalam kontestasi, yang mewakili lebih dari 50% dari apa namanya populasi, ya. Oke. Nah, dari segi itu mungkin bisa ada yang diperhitungkan lagi. Yang kemudian juga saya melihat belum terlalu tingginya surveinya Mas Gibran saat ini dikarenakan rakyat kemarin belum yakin Mas Gibran bisa maju karena terkait dengan regulasi. Ya. Nah, kalau sudah yakin sehari ini, misalnya sudah tersosialisasi dengan jelas dan jernih kepada masyarakat bahwa Mas Gibran bisa maju, apalagi sudah disetujui oleh Ketua Umum Partai Politik, apalagi yang bersangkutan sudah menyampaikan perkenannya untuk maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo, saya yakin ada efek tambahan terhadap elektabilitas beliau ya, ada tambahan elektabilitas gitu loh, karena belum termaterialkan di benak para pemilih bahwa Gibran ini akan benar-benar maju mendampingi Pak Prabowo. Mungkin itu yang terus akan kami kaji sambil kami terus berdiskusi dan menyerap ya masukan-masukan atau hasil-hasil penelitian ilmiah yang dilakukan rekan-rekan, diantaranya misalnya Mas Burhan dan para peneliti lainnya. Oke, untuk mengkaji itu kan sepertinya butuh waktu cepat nih sebelum waktu pendaftaran nih. Artinya optimisnya itu sudah bisa dipastikan bulat belum nih sampai sekarang nih untuk bisa mengajukan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya Pak Prabowo? Ya, saya pikir kami terbiasa ya berpikir dan membuat keputusan politik penting dalam waktu-waktu yang tidak terlalu panjang ya. Kita politisi Indonesia saat ini bukan hanya kami ya, banyak juga partai lain punya situasi yang sama ya. Kami kalau terdesak ya bisa memilih keputusan yang tepat gitu. Oke. Bang Habib akan kulunungun dulu nggak ke PDIP kalau seandainya nanti jadi mengambil Gibran jadi cawapres? Jadi kita ya sudah beberapa kali mengalami situasi di mana seorang tokoh politik diajukan bukan oleh partai yang membesarkannya. Pak Yusuf Kalla 2 kali, 2004, 2014. 2004 ketika bersama Pak Jokowi, Pak SBY tidak diajukan oleh Partai Golkar ya. Begitu juga 2014 Partai Golkar dukung Pak Prabowo, tetapi Pak JK maju bersama Pak Jokowi yang diusung oleh PDI dan beberapa partai. Lalu beberapa bulan yang lalu kader Partai Gerindra ya sebelum mengundurkan diri menjalin komunikasi yang sangat intens dengan P3 dengan narasi ingin menjadi cawapres ya.
Tidak ada komunikasi antara P3 dengan Baik. Gerindra. Ketika Pak Golkar juga tidak ada komunikasi antara PDIP dengan Golkar ya ketika kasus Pak JK. Tapi kami semua politisi kita ini menerima sebagai kewajaran Oke, Baik. baik. bahwa politik itu urusan pilihan hak bagi orang individu yang bersangkutan untuk memilih. Baik, kita dapat poinnya Bang Habib. Sekarang terakhir saya ingin ke Mas Burhanuddin, singkat saja. Kira-kira nanti Gibran ini kalau maju bersama Prabowo akan dengan partai apa di dalam koalisi itu? Sebenarnya tidak terlalu relevan ya apakah Gibran masuk ke partai di luar PD Perjuangan atau tidak. Karena koalisi partai pendukung Pak Prabowo sudah lebih dari cukup untuk mencalonkan pasangan Prabowo jika memilih Gibran sebagai pendampingnya. Jadi apakah Mas Gibran tetap di PD Perjuangan ataukah pindah ke Golkar misalnya, itu nggak ada relevansinya. Cuma ada aturan di PD Perjuangan jika Gibran maju bersama capres di luar dari capres yang sudah ditetapkan oleh PD Perjuangan, itu dengan sendirinya Gibran keluar dari PD Perjuangan. Baik. Nah pertanyaannya bagaimana mekanisme exitnya? Apakah dipecat dari PD Perjuangan? Apakah Gibran yang sudah minta izin kemudian tidak diizinkan tetap menjadi pendamping Pak Prabowo misalnya, tanpa atau dengan bergabung dengan partai lain? Nah itulah terra incognita yang kita harus tunggu dalam beberapa hari ke depan minimal sampai tanggal 25 Oktober. Oke, baik. Terima kasih Prof. Burhan sudah berbincang bersama kami dan juga Bang Habib sudah meluangkan waktu untuk kami di TV One. Selamat sore semuanya. Makasih. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di Kabar Petang.